Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Waode Sagita Ramadhani dengan NIM S1S1230078. Jadi di sini saya akan membahas materi struktur data mengenai text, quiz, and dequiz. Pada materi hari ini tidak akan materi ini singkat saja. Di sini ada 3 pembahasan utama yang akan kita bahas seperti pada judul tadi, yaitu text, quiz, dan double ended quiz atau D-quiz. Oke, langsung saja kita masuk kepada text. Jadi stack ini dia merupakan sebuah tumpukan yang dimana dia itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan last in first out atau prinsip LIFO. Nah, pengguna itu dapat memasukkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, tetapi hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan dan yang tersisa di bagian atas tumpukan. Dua operasi yang didefinisikan pada stack yaitu push dan pop. Nah, push ini dia memasukkan informasi ke dalam tumpukan, sedangkan pop itu mengambil informasi dari tumpukan. Contohnya, browser internet menyimpan alamat situs yang baru saja kita kunjungi ke dalam tumpukan. Nah, setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamat tersebut akan dimasukkan ke dalam tumpukan dan peramban memungkinkan pengguna untuk kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Dan editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi penyuntingan terkini dan mengembalikan ke kondisi dokumen sebelumnya. Operasi undonya ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dan teks dalam stack. Selanjutnya kita masuk ke the stack abstract data type atau tipe data abstrak stack. Nah, secara formal stack ini adalah tipe data abstrak atau ADT yang mana contoh S mendukung dua metode sebagai berikut. Spush yaitu menambahkan elemen E ke atas tumpukan S, dan spop yaitu menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan S, dan kesalahan terjadi jika tumpukannya kosong. Selain itu, kita definisikan metode aksesor berikut demi kenyamanan stop, yaitu yang dimana stop ini akan mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa menghapusnya. Kesalahannya terjadi jika tumpukannya itu kosong. Lalu S is empty itu mengembalikan true jika tumpukan S tidak berisi elemen apapun. Len S yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dalam Python, dan mengimplementasikan ini dengan metode khusus yaitu len. Nah, berdasarkan konvensi, kami berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe yang berubah-ubah. Selanjutnya kita masuk ke simple array based stack implementation, yang dimana kita itu menggunakan adapter pola design untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Nah, adapter pola design ini berlaku pada konteks yang apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait tetapi berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan Python list. Nah, kita akan mendefinisikan pengecualian baru kosong yang lebih cocok untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Bisa dilihat pada codingan ini. Nah, di sini itu
pada bagian awal itu mendefinisikan kelas, yaitu kelas empty, untuk menangani error jika stacknya kosong. Nah, array stack ini mengimplementasikan stack berbasis last in first out atau LIFO. Kemudian metode array stack yaitu init, len, isEmpty, push, top, pop, str atau string. Nah, metode init itu akan membuat list kosong, itu bisa dilihat self data ini dalam kurung kosong. Lalu pada len itu akan mengembalikan panjang stacknya. Empty-nya itu akan mengecek apakah stack kosong atau tidak. Lalu push itu akan menambahkan elemen E ke atas stack. Lalu top akan mengembalikan elemen teratas tanpa menghapus error jika kosong. Lalu pop yang dimana akan menghapus dan mengembalikan elemen teratas error jika kosong. Dan string itu akan mengubah isi stack jadi string dengan tanda panah ke atas. Nah, selanjutnya itu ada array stack. Ini bisa dilihat outputnya. Jadi outputnya itu akan menampilkan sesuai urutan. Itu akan menunjukkan panjang stack, elemen yang di pop, status kosong atau tidak, elemen teratas, dan isi akhir stack. Bisa dilihat kalau outputnya ini sudah sesuai seperti apa yang dimau. Selanjutnya kita masuk ke analyzing the array based stack implementation. Jadi implementasi untuk top, isEmpty, dan len itu menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Waktu O1 untuk push dan pop adalah batas diamortisasi, tetapi dapat menjadi ON dalam kasus terburuk ketika suatu operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Pengguna ruang untuk tumpukan adalah ON. Nah, dalam praktiknya lebih efisien untuk membuat daftar dengan panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu ON. Kemudian ada reversing data using a stack. Nah, sebagai konsekuensi dari protokol LIFO, tumpukan atau stack itu dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalik urutan data. Contohnya, mencetak baris berkas dalam urutan terbalik, membalikan elemen-elemen daftar menggunakan tumpukan, dan membalikan urutan penyimpanan elemen dalam tumpukan. Nah, bisa dilihat pada codingan ini itu ini sebenarnya codingan untuk membalikan isi file baris demi baris menggunakan stack. Nah, pada bagian 1 itu ada reversing data using a stack. Jadi di sini itu akan menghasilkan urutan baris terbalik karena sifat LIFO stack tadi itu. Ya. Nah,
Jadi kunci utamanya yaitu dengan memanggil reverse file atau initial.txt, kemudian itu baris akan dibalik, kemudian akan menampilkan lagi file sekarang, yang dimana tadinya kan I'm going home, today is a holiday, tapi setelah di reverse itu akan menjadi today is holiday, I'm going home, jadi dia akan terbalik. Kemudian kita lanjut pada materi match parenthesis atau mencocokkan tanda kurung. Nah, di sini kita akan melakukan pemindahan kiri ke kanan dan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita mendorong simbol tersebut ke S. Dan setiap kali kita menemui simbol penutup, kita keluarkan simbol tersebut dari tumpukan S dengan asumsi S tidak kosong dan periksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembukaan yang sesuai. Nah, jika kita mencapai akhir ekspresi dari tumpukannya kosong, maka ekspresi asli telah cocok dengan benar. Kemudian kompleksitas waktu proses adalah ON, yang dimana ekspresi yang memiliki N karakter akan membuat N panggilan ke push dan N panggilan ke pop. Panggilan ini berjalan dalam waktu ON. Pemilihan pembatas yang memungkinkan memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C di lefty right.index. Selanjutnya bisa dilihat pada codingan di samping, yang dimana tujuan dari codingan ini itu untuk mengecek apakah semua tag HTML dalam string cocok, yaitu ada penutup untuk setiap pembuka dan urutannya benar. Nah, di sini itu akan mencari tag buka dan tutup satu persatu. Nah, di sini itu digunakan stack. Kalau ketemu tag buka, maka akan dorong ke stack. Nah, kalau ketemu tag tutup dan kalau stack kosong, itu akan error. Kalau tag di atas stack itu akan error juga. Dan kalau cocok dari pop dari stack, maka sudah selesai dan semua pasangannya cocok. Nah, jadi di sini itu mengembalikan fungsi true dan semua tagnya itu terpasang rapi. Selanjutnya kita masuk pada matching text in a markup language. Nah, ini matching text in a markup language. Nah, bisa dilihat pada kode di samping itu, dia itu menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa kecocokan tag pada dokumen HTML. Yang dimana di sini outputnya itu true. Lalu kita masuk pada quiz, yang dimana quiz ini adalah sepupu dari stack itu sendiri. Nah, sebuah quiz ini merupakan kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan first in first out atau FIFO. Nah, elemen dapat dimasukkan kapan saja, tetapi hanya elemen yang telah berada dalam antrian paling lama yang dapat dihapus berikutnya. Contohnya, orang-orang yang menunggu untuk menaiki wahana taman hiburan, panggilan teleponnya itu akan dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Nah, selanjutnya ada the queue abstract data type, yang dimana secara formal tipe data abstrak antrian mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam urutan di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi ke first element dalam antrian dan elemen
insertion is alamat insertion di batas dari urutan tersebut. Dengan kata lain, aturan FIFO ini diberlakukan pada urutan tersebut. Nah, ADT antrian mendukung dua metode mendasar untuk antrian queue, yaitu Q&Q yaitu menambahkan elemen E ke belakang antrian queue, dan QDQ yaitu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian queue, dan kesalahan terjadi jika antriannya kosong. Lalu ada metode asesor tambahan, yaitu queue first, yang dimana mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian queue tanpa menghapusnya, dan akan terjadi kesalahan jika antriannya kosong. Lalu ada queue is empty, yang dimana akan mengembalikan true jika antrian queue tidak berisi elemen apapun, dan len queue akan mengembalikan jumlah elemen dalam antrian queue dalam Python, dan akan mengimplementasikan dengan metode khusus metode len. Kemudian berdasarkan konvensi, kami berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat itu adalah kosong. Tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian, dan elemen yang ditambahkan ke dalam antrian pun dapat memiliki tipe yang sembarangan. Lalu array based queue implementation. Nah, pada implementasi pertama menggunakan dan menambahkan untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Lalu menggunakan pop 0 untuk meremove elemen pertama dari daftar saat mengeluarkan antrian, yaitu mengimplementasi yang tidak efisien dengan on waktu. Lalu pada implementasi kedua itu menggunakan metode yang sama untuk menambahkan elemen, yaitu penggantian implementasi pop. Yaitu mengganti entry yang dikeluarkan dari antrian dalam array dengan referensi ke non, dan mempertahankan variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini ada di bagian depan antrian. Tapi persyaratan ruang OM untuk n elemen, di mana m lebih besar dari n, di mana m merupakan jumlah operasi NQ dan n merupakan jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang lebih besar. Nah, desain ini akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan pada aplikasi yang antriannya relatif kecil tetapi digunakan dalam jangka waktu lama. Misalnya, daftar tunggu untuk sebuah restoran mungkin tidak akan pernah berjalan lebih dari 30 orang dalam satu waktu, namun dalam jangka waktu satu hari, jumlah keseluruhan peserta akan jauh lebih banyak. Lalu ada using an array circularly, yang dimana di sini akan memperbolehkan bagian depan antrian bergeser ke kanan dan memperbolehkan isi antrian melingkari bagian akhir larik di bawahnya, dan berasumsi bahwa array dasar memiliki panjang tetap n yang lebih besar daripada jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Kemudian elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir, dimulai dari depan hingga indeks n1 dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Ini menyediakan persyaratan memori O1 untuk implementasiannya. Lalu ada implementasi antrian Python atau a Python queue implementation. Secara internal, kelas antrian memelihara 3 variabel instan berikut, yaitu data adalah referensi ke contoh daftar dengan kapasitas tetap. Lalu ada size,
ini adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen saat ini yang disimpan dalam antrian, bukan panjang daftar. Itu bukan panjang daftar data. Lalu ada front yang dimana ini merupakan bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian dengan asumsi antrian itu tidak kosong. Dan kemudian kami menyediakan fungsi aksesor yaitu len yang dimana panjang antrian saat ini is empty yaitu periksa apakah antriannya kosong, dan first mengembalikan elemen di depan antrian. Dan fungsi mutator yaitu enqueue yaitu menambahkan elemen ke dalam antrian, dan dequeue yaitu menghapus elemen dari antrian. Selanjutnya ada adding and remove element, itu dimana indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antrian. Dan selama dequeuing, nilai pada indeks self.front dikembalikan dan dihapus, indeks underscore front diperbarui ke posisi berikutnya dalam antrian melingkar. Lalu itu ada resizing dequeue, di mana bila ukuran antrian sama dengan ukuran larik yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya akan berlipat ganda, dan referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Kemudian sewaktu mentransfer konten, itu akan sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 dalam larik baru. Selanjutnya ada analyzing the array based queue implementation. Lalu ada double-ended quiz, yang dimana sebuah dequeue ini diucapkan sebagai DEQ atau sebagai antrian berujung ganda, seperti antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Dan tipe data abstrak dequeue lebih umum daripada ADT, tumpukan, dan antrian. Contohnya, restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadangkala, orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian dan mendapati bahwa meja tidak tersedia. Biasanya, restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Mungkin juga pelanggan di akhir antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Lalu, tipe data abstrak dequeue, yang dimana ADT dequeue didefinisikan sehingga dequeue mendukung metode berikut, yaitu D at first, yang dimana akan menambahkan elemen E di depan dequeue D. Lalu D at last, yang dimana akan menambahkan elemen E ke belakang dequeue D. Lalu ada D delete first, itu akan menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari dequeue D. Kesalahan terjadi jika dequeue kosong. Lalu ada D delete last, yang dimana akan menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari dequeue D. Kesalahan terjadi jika dequeue kosong. Selain itu, ADT dequeue akan menyertakan asesor berikut. D first atau D pertama itu akan mengembalikan tetapi tidak menghapus elemen pertama dequeue D. Kesalahan terjadi jika dequeue kosong. Lalu ada D last, yang itu mengembalikan tetapi tidak menghapus elemen terakhir dequeue D. Kesalahan terjadi jika dequeue kosong. Lalu ada D is empty, akan mengembalikan true jika dequeue D tidak mengandung elemen apapun. Lalu ada len D, akan mengembalikan jumlah elemen dalam dequeue D dalam Python dan akan mengimplementasikan ini dengan khusus dari metode len. Selanjutnya ada dequeue implementing dequeue with a circular array, yang dimana akan mempertahankan 3 variabel instan yang sama, yaitu data, size, dan front, yang dimana back sama dengan self front plus self size kurang 1 modulus len self data. Dan at first yaitu membutuhkan pengurangan indeks secara melingkar. Nah, pada dequeue in Python collection module itu
kelas didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi O1 waktu di kedua ujungnya, tetapi operasi kasus terburuk ON waktu saat menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah DQ. Oke, sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.